Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan judulnya adalah kepada jemaat di Sardis. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, hari ini kita membahas jemaat di Sardis, ya, dan melanjutkan dari ketujuh jemaat di Kitab Wahyu yang dikirimkan oleh Yohanes. Sebelum kita membahas surat jemaat di Sardis ini, saya mau kita mempelajari sejarah kota Sardis dulu sedikit, saudara, supaya pengenalan kita akan spirit dari jemaat di Sardis ini bisa kita dapat mengerti kenapa sampai seperti apa yang dikatakan di dalam surat kepada jemaat di Sardis ini. Saudara, 700 tahun sebelum surat ini ditulis, Sardis adalah salah satu kota terhebat. Di kota inilah raja dari Lydia mengendalikan kerajaannya. Sardis terletak di tengah-tengah dataran dari lembah sungai Hermus. Di sebelah utara ada gunung Timolus yang panjang. Dari punggung gunung ini bermunculanlah bukit-bukit yang meruncing dan membentuk dataran-dataran tinggi yang sempit. Di atas bukit-bukit yang runcing inilah berdirinya Sardis yang asli. Di tempat seperti inilah yang membuat Sardis sangat sulit diserang. Orang mengatakan Sardis berdiri bagaikan menara pengawas berukuran raksasa yang menjaga lembah Hermus. Sebenarnya di Sardis ada dua kota kecil yang terletak di satu di dataran tinggi, yang satunya lagi di dataran rendah. Nah, saudara, raja terbesar Sardis adalah Croesus. Melaluinya Sardis mencapai puncak kejayaan dan juga puncak kehancuran Sardis. Nah, ini menarik untuk kita mengerti, saudara, kondisi kota Sardis ini. Dimulainya kehancuran Sardis ketika Croesus memerangi kerajaan Persia. Untuk itu, ia dan pasukannya menyeberangi sungai Halya. Jadi mereka meninggalkan kota Sardis. Dan ketika terjadi pertempuran, ia dipukul mundur. Ya, dikalahkan oleh tentara dari kerajaan Persia. Dan dikatakan mereka mundur kembali ke Sardis. Croesus tidak khawatir dengan kekalahannya. Dengan itu dia kembali ke Sardis dan yakin kotanya tidak dapat ditembus oleh tentara Persia. Karena terletak di bukit yang tinggi, ya saudara, Sardis ini terletak di bukit yang tinggi, dia menjulang gitu ya. Dan kalau ada orang yang mau menyerangnya ya harus naik ke atas bukit gitu ya. Dan dia ada di bukit tinggi yang berdataran ya, sehingga menjadi sebuah kota. Dan dia tidak pernah menempatkan penjaga untuk menjaga benteng tersebut. Kenapa demikian? Karena kotanya tinggi sekali, saudara, di atas bukit, saudara, dan bukitnya itu terjal sehingga tidak mudah orang bisa naik ke kota
sardis yang berbenteng itu ya, sehingga penjaga tidak menjagai benteng tersebut karena dianggap aman, tidak akan mungkin ada yang bisa naik ke atas begitu dengan mudah. Akibatnya ketika tentara Persia memasuki benteng itu, mereka melihat kota Sardis tidak ada penjaga ya sama sekali. Akibatnya ketika terjadi mereka memasuki kota Sardis dengan mudah ditaklukkan. Kenapa kota Sardis itu mudah ditembus oleh tentara Persia? Karena ada satu ketika tentara Sardis kejatuhan topinya dia, topi tentaranya dia, dan akhirnya tentara itu turun. Dari turun itu ternyata dilihat oleh salah satu tentara dari Persia dari bawah, dan melihat turunnya tentara itu dan naiknya tentara itu. Dari itu dia memberitahukan kepada pemimpinnya bahwa ternyata ada jalan untuk bisa naik ke atas benteng kota Sardis itu, karena dia melihat tentara Sardis yang turun mengambil topi tentaranya itu. Nah, dari situlah akhirnya tentara Persia merancangkan penyerbuan ke kota Sardis, dan akhirnya mereka masuk ke kota Sardis dan mereka terheran-heran karena kota Sardis itu tidak ada penjaga sama sekali, saudara. Nah, akibatnya ketika diserbu cepat sekali kalahnya karena mereka tidak siap sama sekali atas serbuan dari tentara Persia. Inilah akibatnya, saudara. Karena terlalu merasa aman, maka tidak ada penjaga ya untuk menjaganya. Di dalam kekristenan juga diajarkan, Kristus mengingatkan kepada kita, saudara orang percaya, untuk selalu berjaga-jaga, sebab iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Dia kapan saja, saudara, akan ada di sekeliling saudara dan saya. Dia hidup, saudara. Roh itu panjang usianya. Manusia seberapa panjang, saudara. Dan dia bisa berjaga-jaga dengan kita siang dan malam. Jadi saudara anggap enteng iblis, saudara salah. Kalau saudara percaya Yesus, firman mengajarkan tetap tekunlah engkau mendekat kepada Tuhan, karena dia adalah benteng yang perkasa, yang tak akan mudah ditembus oleh iblis. Tapi waktu engkau menjauh dari Tuhan, engkau sedang siap untuk diterkam oleh iblis, karena iblis itu luar biasa, saudara. Ya. Beberapa abad kemudian datanglah orang-orang Romawi. Ya, Sardis menjadi kota yang kaya, saudara. Ia menjadi pusat perdagangan oleh orang-orang Romawi, dibangun kembali dan menjadi sebuah kota yang kembali hidup, saudara. Dan dikatakan kota ini memiliki pusat perdagangan wol, ya, dan seni untuk mencelupkan wol, saudara. Ya, jadi dikatakan di kota Sardis ini ada perdagangan wol dan seni mencelupkan wol itu, ya saudara, sehingga menjadi warna yang bagus. Dikatakan pada tahun 17 kota Sardis hancur, saudara, dikarenakan gempa yang dahsyat, sehingga Tiberius kaisar Romawi dikatakan mengeluarkan uang yang banyak untuk membangun kembali kota Sardis sehingga menjadi kota kembali. Nah, pada zaman Yohanes inilah, ya, ketika Yohanes menulis surat kepada jemaat di Sardis, kota ini sedang dibangun oleh tentara Romawi, ya, menjadi kota yang berkembang dengan baik. Walaupun secara spirit mereka sudah turun, ya, kota Sardis ini tidak lagi menjadi rakyatnya menjadi tentara yang perkasa, tetapi menjadi rakyat biasa saja. Kota ini kaya, namun sudah mundur, dan kondisi masyarakatnya juga lemah. Sehingga gereja Kristen juga tanpa disadari spirit itu ada, saudara, kehilangan gairah hidupnya. Jadi seperti orang mati, ya, menjadi mayat. Nah, tidak menjadi gereja yang hidup, saudara. Nah, inilah yang Tuhan Yesus di dalam suratnya kepada jemaat di Sardis ini menegur mereka, saudara-saudara. Selanjutnya, kita masuk dalam penjelasan terhadap surat yang dikirim Yohanes ke jemaat di Sardis. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang kota Sardis dengan segala kondisinya yang ada secara singkat, secara ringkas. Sekarang kita mau memperhatikan
surat yang dikirim Yohanes ke jemaat di Sardis ini. Kita mengupasnya secara baik gitu ya. Dalam pengantar surat ini ada dua frasa tentang Kristus yang bangkit. Yang pertama, Kristus itu memiliki ketujuh roh Allah. Di dalam Wahyu 1 ayat 4 ada dua aspek dari maknanya ini. Frase ini mengungkapkan Roh Kudus dengan ketujuh berkatnya. Sebuah pemikiran yang terdapat dalam uraian mengenai roh dalam Yesaya 11 ayat 2. Seterusnya, frase ini juga mengungkapkan roh dalam ketujuh tugasnya. Jadi ada 7 jemaat dan roh bekerja di masing-masing dengan kehadiran dan kuasanya ya yang penuh ya saudara. Jadi ketujuh roh itu lengkap dan kehadirannya universal. Yang kedua saudara, dikatakan ia memiliki ketujuh bintang. Bintang melambangkan gereja dan malaikatnya. Gereja adalah milik Yesus Kristus. Jadi gereja harus menjalankan perintah Kristus. Yesus menegur ya kepada jemaat Sardis ini. Karena sekalipun mereka mempunyai reputasi ya untuk hidup, namun pada kenyataannya mereka mati. Secara kenyataan mereka berhasil dengan usaha-usaha yang ada saudara ya, mengrajin wall dan bisa membuat cara celup wall yang terbagus saudara. Jadi usahanya secara real mereka menjadi hidup ya dalam konteks yang seperti itu ekonominya. Tetapi firman Allah mengatakan mereka sepertinya hidup tapi pada dasarnya mati. Nah saudara, perjanjian baru sering menyamakan dosa itu dengan kematian. Paulus mengatakan kepada orang-orang yang telah bertobat bahwa dulunya mereka telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Ya, dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Efesus 2 ayat 1 dan ayat 5. Nah saudara, dosa itu adalah kematian. Kematian kehendak saudara. Jika seseorang berkecimpung di dalam dosa untuk jangka waktu yang lama, akan tiba saatnya ia tidak dapat menerima hal lain lagi. Karena terus berkecimpung di dalam dosa. Ya, kebiasaan-kebiasaan sudah mendarah daging dan ia sudah tidak dapat menghentikannya. Itu berarti betapa kuatnya kuasa kebiasaan. Saudara, kebiasaan berjudi, kebiasaan malas, kebiasaan melakukan perzinahan, melakukan minum alkohol, saudara. Wah, itu saudara awal-awalnya tidak berasa, tapi setelah saudara menjalankan itu terus-menerus tanpa sadar saudara sudah menjadi kebiasaan. Bahkan ketika saudara minum minuman keras, saudara sudah merasa lagi mudah mabok. Dan seterusnya ketika saudara juga ditegur jangan minum, saudara juga heran, emang kenapa aku minum seperti air biasa? Karena sudah jadi kebiasaan saudara. Tapi saudara tidak tahu segala perbuatan dosa itu hasilnya menghancurkan roh, jiwa dan tubuhmu saudara. Itu hati-hati saudara. Seterusnya, dosa adalah kematian perasaan. Ya, proses untuk menjadi budak dosa tidak berlangsung semalaman saudara. Ya, yang tadi saya berikan penjelasan waktu saudara pertama kali mencuri, saudara kaget dulu, aku kok berbuat dosa mencuri ya. Tapi lama-lama saudara mencuri lagi, lama-lama mencuri menjadi sebuah kebiasaan. Waktu saudara ditegur untuk tidak mencuri, saudara kaget. Emang kenapa gitu? Atau saudara merokok, ya awalnya 1-2 rokok, saudara rokok lama-lama sudah banyak rokok yang saudara hisap, ya. Dan akhirnya ketika saudara ditegur, saudara bingung, memang kenapa aku ngerokok? Rokok-rokokku, uang-uangku. Saudara tidak lagi merasa bahwa itu hal yang tidak baik. Saudara berjudi, saudara minum minuman keras, dan sebagainya yang menghasilkan kebinasaan saudara. Tapi saatnya akan tiba, ya saudara, dikatakan ketika saudara melakukan dosa dan tidak lagi merasa menyesal dan bersalah, saat itulah saudara dikatakan sudah mati terhadap rasa, terhadap apa yang saudara tahu tentang kebenaran, karena dosa sudah menguasai hidupmu. Ya saudara, dosa adalah kematian akan semua yang indah. Ya saudara,
Melalui dosa, saudara, ketika itu menjadi sebuah kebiasaan, gairah untuk mencapai yang tertinggi berubah menjadi kecanduan akan, pertama, bisa kekuasaan, saudara. Orang yang kecanduan kekuasaan juga gila, saudara. Dia lupa bahwa hidupnya terbatas. Kekuasaan juga terbatas, tetapi demi kekuasaan dia melakukan segala cara. Ya, baik melalui pola kuasa kegelapan, baik melalui pola tipu daya dan sebagainya, saudara. Mengerikan sekali, saudara. Atau keinginan melayani berubah menjadi mabuk ambisi. Tadinya melayani baik, ya, melayani rakyat dan sebagainya. Lama-lama enak juga ya. Dan akhirnya tanpa sadar kita jadi mabuk ambisi. Ya. Ingin terus gitu ya. Atau hasrat mengasihinya berubah menjadi nafsu, ya. Nah, ini yang diingatkan bahayanya. Sebuah dosa yang awalnya biasa saja, tetapi ketika terus-menerus dilakukan menjadi sebuah kebiasaan, dan setelah menjadi sebuah kebiasaan, saudara tidak memandang lagi itu sesuatu yang salah. Hanya karena kemurahan Allah, saudara, kita dapat luput dari kematian karena dosa. Karena dia baik, dia tahu saudara dan saya tidak mudah lepas dari dosa. Dia datang ke dalam dunia, memberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa baiknya Tuhan, saudara. Karena akibat kematian rohani di jemaat Sardis, saudara, yang pertama, jemaat Sardis tidak mempunyai masalah, saudara, dengan bidat. Kenapa? Saudara, pengertian bidat itu sebenarnya adalah hasil dari, sebenarnya baik loh, saudara. Ada sisi baik yang harus saudara mengerti tentang pengertian bidat ini. Bidat adalah hasil dari pemikiran yang mencari-cari atau serba ingin tahu, saudara. Ya, bidat itu adalah tanda bahwa suatu jemaat itu hidup. Artinya, waktu saudara ingin mau mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara sungguh-sungguh terus, ya, saudara mencari dia, mengenal dia, melayani dia, baca firman Tuhan terus-menerus, saudara. Ingin terus mengenal dia lebih dalam, sehingga ketika ada orang yang berbicara tentang Tuhan yang tidak benar, kita berani menyatakan tidak kepada orang yang tidak mengerti, sehingga sudah dianggap aneh barangkali, karena pengenalanmu akan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mereka yang tidak kenal tinggal enak saja menghina Tuhan Yesus, karena mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak pernah baca firman-Nya untuk mengenal dengan baik, tetapi barangkali membacanya hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan saja. Tetapi untuk kita yang sungguh-sungguh mencari dia, mempelajari dia, menyembah dia, kita akan memiliki satu perasaan yang menyala-nyala dan membara dalam pengenalan akan dia. Rindu kita akan terus berhubungan dengan dia. Ya, saudara, ini satu hal yang berbeda. Ini mendekati konteks bidat. Kita nggak memikirkan, kan firman Allah mengatakan, waktu kita percaya Yesus, kita tidak lagi memikirkan. Paulus bahkan mengatakan, aku telah melepaskan yang lama. Apa yang lama? Paulus itu orang kaya, saudara. Kalau nggak kaya, dia nggak mungkin bisa kuliah di Yerusalem. Dia itu orang pandai, dikatakan dia lulusan dari kampusnya Gamaliel, doktor pemimpin rohani yang terkenal yang mengajarkan kepintaran sama dia dalam bidang keagamaan. Apa kurangnya Paulus, saudara? Tapi dikatakan semua yang dia tahu itu dianggapnya sampah. Kekayaan, kepandaian, kehebatan, semua dianggap sampah. Dan dia katakan dia hanya mencari, berlari-lari menuju tujuan, yaitu Kristus. Ini bidat, saudara. Dari sesuatu yang dia mengenal tentang Allah dalam Yehova, dalam perjanjian lama, sekarang dikatakan pengenalan itu kuanggap sampah. Karena pengenalannya akan Kristus. Itu bidat, saudara. Jadi bidat yang seperti ini, saudara, itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena dia hidupnya hanya tertuju kepada Kristus. Kristus Yesus. Ini, saudara, pengertian dari bidat. Tetapi dari sisi negatif, bidat ada juga yang dimengerti dengan cara yang salah, gitu ya. Jadi orang yang memiliki pemikiran yang ekstrim disebutnya seperti gitu ya, atau bidat, dia menyala-nyala, saudara, dalam kepercayaannya. Dia hidup setiap waktu
Makanya orang yang menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang hidupnya sudah sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan dengan baik, karena firman Allah juga katakan sungguh-sungguh ya saudara mengenal Tuhan, supaya saudara kita terus menyala-nyala ya. Nah itu saudara, seorang bidat itu berpegang pada ajarannya dengan sangat serius. Kenapa? Dia mempelajari terus menerus sehingga dia mengerti lebih daripada orang biasa. Ya saudara, ini penting supaya saudara kita mengerti semua. Jadi dia sangat serius. Sedangkan seorang pemalas sebetulnya tidak peduli pada ajaran gereja. Orang malas itu ya malas beribadah, malas baca firman Tuhan, malas berdoa, makan gak pernah berdoa, ibadah juga sekali kalau ingat. Yang begini-gini saudara diganggu sedikit oleh pengajaran yang aneh-aneh, langsung kelepek lewat mereka. Mereka lebih percaya karena mereka mau lebih dengar hal yang tidak pernah logis mereka mengerti gitu saudara tentang kebenaran itu. Makanya banyak orang-orang yang tersesat karena pengenalan akan Tuhan yang kurang. Ini penting saudara, jangan jadi malas sebagai seorang Kristen. Kalau saudara menjadi orang Kristen, rajin baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai waktumu hidup di dalam dunia ini. Sampai Tuhan panggil kita. Kalau kita dapatkan kemurahan ketika kita masih ada, Tuhan datang, puji Tuhan. Setidak-tidaknya kita sedang berjaga-jaga dengan kita tekun mendalami kebenaran firman-Nya. Seterusnya, jemaat di Sardis tidak pernah diserang saudara oleh ajaran-ajaran. Ya, contohnya ajaran-ajaran palsu itu ya, pada ajaran-ajaran yang bisa membawa kebencian Tuhan atau membuat jadi berdosa saudara, penyembahan berhala. Ya, itu dikatakan saudara, mereka nggak diserang oleh penyembah-penyembah berhala di sekelilingnya, karena mereka juga biasa-biasa saja, bergereja, ibadah ya beribadah. Saudara merasakan hari-hari ini saudara datang beribadah biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang greget, nggak ada sesuatu yang wow gitu ya, yang membuat saudara yes Yesus engkau dahsyat. Enggak. Entah gerejanya yang suam atau saudaranya juga suam. Mari saudara, dari pernyataan firman Tuhan yang saya kumandangkan hari ini, kalau saudara hari ini sedang suam-suam, sedang mati secara rohani, bangkit, katakan Kristus, aku mau kembali mengenal engkau lebih lagi. Jangan sampai saudara kehilangan dia, binasa kamu. Ya, jadi saudara, ini yang terjadi. Bahkan orang-orang Yahudi pun tidak membenci mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri saudara tidak lagi mengajarkan Kristus, menyatakan Kristus kepada orang-orang Yahudi. Itu sebabnya banyak murid-murid Tuhan di kota-kota lain dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena mereka diajarkan tentang pengenalan Kristus. Ya. Nah, ini yang saudara harus mengerti. Sehingga mereka tidak ada lagi tekanan terhadap kepercayaannya kepada Kristus. Padahal kalau saudara percaya Yesus, saudara menyatakan Kristus dalam hidupmu, kamu akan banyak yang tidak suka sama kamu. Contoh yang paling sederhana, kalau kamu sudah kenal Yesus dengan benar, kamu mau hidup baik dan benar, kamu tidak akan mungkin mencuri di kantormu. Tidak akan mungkin. Dan waktu engkau tidak mencuri, karena sekelilingmu pencuri semua, kamu akan dibenci. Kamu jadi orang manusia paling aneh. Jadi kita dianggap bidat malah, lucu ya. Kita dianggap lucu oleh orang-orang pencuri-pencuri yang ada di negara ini, saudara. Tapi memang demikian. Mau menjadi benar mengikut Kristus, saudara pasti tidak disukai. Bahkan bisa kehilangan pekerjaan saudara. Bisa saudara dibenci. Sudah di kantor saudara nggak disukai, akhirnya saudara juga dengan teman-teman yang lain akan merancangkan untuk mengeluarkan saudara, karena saudara menjadi batu sandungan mereka. Mereka sedang senang-senangnya ya korupsi terhadap uang-uang perusahaan dan uang-uang negara ini, saudara. Merasa nyaman saja hidup mereka. Ini yang terjadi, saudara. Mereka biasa-biasa saja hidupnya karena mereka tidak hidup yang tidak bernilai sehingga tidak diserang, saudara. Bukankah demikian gereja, saudara? Saudara dan saya seperti itu. Hidup
hidup tak mau, mati segan, hidup pun tak mau. Jadi kita tidak ada nilai apa-apa bagi iblis untuk diserang. Iblis tidak bisa pakai, bukan tidak bisa, iblis pikir ngapain lu udah jadi rekan gue. Kamu menjadi orang Kristen, tapi iblis tahu kelakuan kamu pun sama. Hanya namanya saja sudah jadi Kristen, tapi hatinya sudah tidak Kristus lagi. Makanya iblis bilang, lu temen sama gue, hanya KTP lu Kristen, tapi hati dan perbuatanmu sehari-hari kamu tidak kenal Yesus. Jauh kamu. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Jangan main-main saudara, soal kepercayaan saudara. Kamu pasti binasa. Kembali kepada Kristus. Dia baik. Dia datang ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Apalah yang saudara cari, semuanya pasti habis. Kekayaanmu, kecakapanmu, kegantenganmu, cari suami orang, istri orang, berapa lama? Semuanya akan layu dan mati. Hidup ini terbatas, tetapi bersama Tuhan, saudara tidak akan pernah terbatas. Gereja yang benar-benar hidup akan selalu diserang. Karena firman Allah mengatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Jadi kalau gereja yang benar itu saudara, semakin dipuji, semakin dia takut. Berbahaya. Karena tanpa sadar dia sudah bisa menaikkan levelnya dari Yesus. Padahal dialah yang harus ditinggikan. Kita semakin rendah di hadapannya. Gereja yang memberitakan pesan positif pasti diserang dan ditentang. Untuk itu, gereja di Sardis harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga seharusnya menjadi sikap kehidupan Kristen yang konstan, yang tetap, terus-menerus. Dalam Roma 13 ayat 11 dikatakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, kamu yang hari-hari terlelap. Sudah tidak ada gairah lagi untuk beribadah, memuji, menyembah Dia, membaca firman-Nya. Bangkit dari tidurmu. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam imanmu kepada Kristus. Saudara, kewaspadaan abadi adalah harga kemerdekaan, dan berjaga-jaga abadi adalah harga keselamatan. Orang Kristen harus berjaga-jaga. Pertama, terhadap tipu muslihat iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Contoh sejarah di Sardis ini, saudara, menjadi contoh di mana benteng yang penjagaannya lemah mudah dihancurkan. Kita sebagai orang Kristen sering diserang dalam berbagai cara untuk tidak setia kepada Kristus. Di mana serangannya yang ada itu licik dan tidak nampak jelas. Jadi kita orang Kristen harus terus berjaga-jaga, harus senantiasa, saudara. Bagaimana kita berjaga-jaga? Tekun bersekutu dengan sesama anak Tuhan, supaya saling menjaga, saling melindungi, saling memberikan pengertian dari yang kurang pengertiannya, saling berbagi, baca firman Tuhannya untuk sekali mengerti kebenaran, sehingga kalau ada pengajaran-pengajaran tidak tepat, saudara berani katakan tidak. Karena saudara mengerti firman. Karena firman mengajarkan, waktu engkau baca firman Allah, kau tidak perlu dididik lagi. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepadamu. Betapa luar biasa. Orang Kristen harus berjaga-jaga terhadap pencobaan, saudara. Di dalam Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Yesus tahu kelemahan manusia. Maka Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga. Artinya berdoa dan memperhatikan perintah-perintahnya. Jadi saudara, ini yang dirindukan. Ya, seterusnya berjaga-jaga itu sampai menantikan kedatangan Tuhan, saudara. Jadi sampai kapan? Ya terus sampai kedatangan Tuhan. Atau sampai kita selesai hidup di dalam dunia ini. Kristus itu, karena itu Yesus mengingatkan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, itu dalam Matius pasal 24 ayat 42. Markus 13 ayat 37. Kukatakan kepadamu, kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, saudara,
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Jadi orang Kristen harus selalu berjaga-jaga, seolah-olah Yesus sudah akan datang. Sehingga kita terus berjaga. Ini mencuri uang, oh nggak boleh. Oh ini merugikan kantor saya, nggak boleh. Oh ini merugikan negara saya, nggak boleh. Harus berani, menderita. Tapi kalau kita benar, gak akan pernah hidup berkekurangan, saudara. Tuhan Allah akan mencukupkan. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Orang Kristen harus berjaga-jaga terhadap ajaran sesat. Ya saudara, karena ajaran sesat juga sih sudah dari awal sudah ajarin ini. Ingatkan, hati-hati. Paulus juga terus mengingatkan. Akan ada serigala-serigala ganas yang akan menyerang kawanan domba. Saudara dan saya adalah domba di dalam konteks kebenaran firman. Kawanan domba, saudara, itu ada serigala-serigala ganas yang menyerang dari luar dan dari dalam akan muncul. Dikatakan beberapa orang yang akan mengajar ajaran palsu. Sebab itu berjaga-jagalah. Kisah 20 ayat 29 sampai 31. Nasib seseorang saudara terletak itu di tangannya sendiri. Artinya saudara, jangan percaya terhadap nasib. Orang Kristen tidak percaya kepada takdir yang tak terelakkan. Tidak. Namun ia percaya kepada nasib yang dapat diterima atau ditolaknya sendiri. Kita yang menentukan. Saudaramu mau dapat makan supaya saudara tidak kelaparan, kerja. Kita yang menentukan. Saudara mau lulus sekolah, belajar yang benar, pasti lulus. Jangan bilang, oh ya udahlah saya memang bodoh, orang tua saya bodoh, sehingga saya tidak lulus sekolah. Enggak bisa begitu, saudara. Kekristenan enggak ngajarin takdir dalam kebodohan. Tidak ada takdir. Yang ada adalah kita yang menetapkan bagaimana kita mau hidup yang berubah. Ayat 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini ingatan Tuhan. Kristus yang bangkit mengatakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya akan kebenaran firman Allah. Perintah itu, saudara, dalam bentuk present imperatif. Artinya, teruslah ingat. Jangan pernah lupa. Jadi kalau saudara percaya Yesus, terus-menerus dekat kepada dia, supaya saudara mengingat dia, mengenal dia, bahkan tidak akan pernah lupa. Sama saudara, keluarga suami istri saudara, banyak perceraian-perceraian karena mereka saudara dalam pernikahannya ternyata begitu memiliki perbedaan langsung saling menjauh. Ya sudah, gampang lepas sama iblis dikipas-kipas melalui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dia anggap perceraian sesuatu yang biasa. Sekarang perceraian sudah seperti main-main saja. Yang bercerai juga merasa benar saja. Hati-hati saudara. Kamu yang bercerai terus kamu main-main baik-baik saja sepertinya. Perceraianmu, oh yang penting anakku baik-baik saja. Oh, tidak bisa. Saudara melanggar firman. Saudara enak datang ke gereja ditabiskan dalam pernikahan yang kudus. Setelah itu saudara enak saja memisahkan diri keluarga saudara, dan terus saudara menganggap perceraian itu hal yang benar. Tidak bisa begitu. Bertobat, kembali kepada pasanganmu semula. Itu ajaran kekristenan. Perceraian itu dibenci oleh Allah. Di luar hal-hal yang memang nanti saudara bisa berbicara dengan gembala saudara. Kenapa saudara harus membuat keputusan perpisahan? Tapi itu tidak mudah. Seterusnya, Kristus yang bangkit berkata, bertobatlah. Perintah ini dalam bentuk aorist imperatif. Ya saudara, menjelaskan bahwa suatu tindakan yang menentukan sudah selesai sepenuhnya. Untuk orang percaya harus berani bertindak dan berkeputusan untuk mengatakan, selesai dengan cara hidupku yang lama. Dan seterusnya, hidup menurut kehendak Kristus. Waktu kamu percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara katakan kepada hidupmu yang lama, selesai. It is finished, kata Tuhan. Waktu dia disalib, waktu dia mau mati, dia katakan, it is finished.
sudah selesai. Selesai, Tuhan sudah selesaikan. Dan jangan melakukan dosa lagi, kata Tuhan. Begitu. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan demikian. Dalam konteks kepercayaanmu, apakah engkau sudah meninggalkan yang lama, atau masih engkau ikut sertakan dalam kepercayaanmu kepada Kristus? Makanya kamu tidak pernah bisa hidup dengan benar dalam kekristenan, karena engkau memiliki pilihan ganda. Tidak bisa. Di dalam kekristenan, pilih Yesus. Ketika engkau percaya Dia, kamu harus ikuti Dia. Jangan ikuti lagi hal-hal yang lain atau yang lama. Kamu dulu penjudi, pencuri, penjina, pembunuh, dan sebagainya. Sekarang itu semua sudah berlalu. Aku sekarang hidup menurut kehendak-Nya. Dan harus paksa dirimu seperti itu. Terus mengenal Dia supaya engkau tidak bisa ditipu lagi oleh iblis untuk hidup dalam dosamu yang lama. Seterusnya, Kristus yang bangkit mengatakan, turutilah apa perkataannya itu. Di sini bentuk yang digunakan adalah bentuk present imperatif, yang menandakan suatu tindakan yang berlangsung terus-menerus. Jadi, waktu Tuhan SAW, jangan berzina, terus-menerus tidak melakukan itu. Rajin beribadah, terus-menerus rajin ibadat, tidak berhenti. Menuruti, ya. Yang menandakan suatu tindakan yang berlangsung terus-menerus, menjadi peringatan bagi kita orang percaya. Jangan Kristen pada satu saat dan saat yang lain tidak Kristen. Seterusnya, untuk itu Yesus memerintahkan berjaga-jaga. Untuk dapat berjaga-jaga dengan baik, tetaplah di dalam Dia. Lakukanlah apa yang dilakukannya di dalam firman yang diajarkan. Dia rajin berdoa, Yesus beribadah dengan baik, dia sering beribadah bersama-sama dengan muridnya. Ya saudara, kita juga harus begitu. Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin beribadah, untuk kita terus berjaga-jaga supaya hidup kita dalam seluruh kehendak-Nya. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, di Sardis ternyata ada beberapa orang yang setia. Ternyata masih ada orang yang sungguh-sungguh setia. Tapi banyak yang sudah suam-suam, ya, hidup ternyata mati gitu ya. Allah tidak pernah membatalkan pencariannya atas sedikit orang yang setia. Dan mereka tidak pernah luput dari pandangannya. Sekalipun mereka ada di tengah-tengah sejumlah besar orang jahat. Di dalam ayat 5 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapanku, di hadapan Bapakku, dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, kepada mereka yang setia diberikan janji-janji oleh Tuhan. Jadi, waktu saya menjelaskan tentang saudara terus setia, terus menerus, tekun, berjaga-jaga, ada janjinya Tuhan di ayat yang ke-6 ini. 1. Mereka akan dikenakan pakaian putih. Warna putih menandakan suasana pesta di mana orang yang memakainya akan menjadi tamu di dalam perjamuan Allah. 2. Jubah putih juga menandakan kemenangan dan hadiah yang diterima oleh orang Kristen yang menang. Warna putih adalah lambang kemurnian, saudara. Inilah indahnya janji-janji Tuhan kepada kita yang mau mengikuti kehendak-Nya. Jadi dari beberapa makna di atas, yang terbaik adalah kita percaya bahwa semua itu ada di dalam keagungan janji Tuhan. Saudara, kita mendengarkan kata kitab kehidupan. Di dalam perjanjian lama dikatakan Musa pernah berbicara tentang ini, di mana dia minta kepada Tuhan untuk namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Yang penting umat pilihannya tidak binasa. Itu Musa, Tuhan hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Musa pun rela demi kasihnya kepada umat Israel. Pada saat penghakiman, orang yang namanya tercantum di kitab akan diluputkan, saudara. Daniel 12 ayat 1 menjelaskan itu. Jadi pentingnya saudara ada tercantum di dalam kitab kehidupan. Orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20 ayat 15. Hanya orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, anak domba,
yang akan memasuki hadirat Allah di kota kudus, Yerusalem yang baru. Wahyu pasal 21 ayat 27. Yesus Kristus mengakui nama mereka di hadapan Bapanya dan di hadapan malaikat. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 sampai 33 dan seterusnya ayat yang lain. Yesus Kristus akan selalu setia kepada orang yang setia kepadanya, berselancar dalam kebenaran. Amin.